ilmu karena ilmu ma'ani itu udah lebih dulu muncul ya di abad 1, 2, 3, tingkatnya abad akhir awal abad keempat itu udah sempurna tuh, semua ilmu yang di bawah naungan ilmu ilmu balaghah gitu kan. Jadi kalau Anda katakan ilmu dalalah sama dengan ilmu ma'ani, walaupun ma'ani juga artinya makna, tapi itu salah ya. Jadi Anda harus menggunakan dengan ilmu makna, ilmu dalalah atau ilmu makna. Ya, jangan pakai jamaknya. Ya, jangan pakai jamaknya. Kemudian ilmu dalalah ini kalau diistilahkan dalam linguistik modern ini juga disebut dengan eh, istilah baratnya, istilah asingnya itu semantik ya, semantik. Kalau dalam bahasa Inggris ini maaf ditulis pakai S-nya, ada semantik itu untuk menunjukkan bahwa itu suatu ilmu. Istilah ini pun berasal dari bahasa Perancis sebenarnya, ya, semantikio yang terambil dari bahasa Yunani dan kata semantik yang dari bahasa Perancis ini dipakai oleh Embril. Ya, dipakai Embril dalam membuat karya ilmiah dan di dalam karya ilmiah itu sebenarnya semantik itu dipakai oleh Embril untuk menunjukkan makna ya. Udah kan, tapi bukan tidak untuk menunjukkan makna tapi untuk menunjukkan perkembangan dan perubahan makna. Jadi ke sana arahnya gitu. Jadi ketika kita didengar oleh semantik bahwa dia sebenarnya ingin menjelaskan bahwa makna itu ada perubahan, ada perkembangan gitu. Walaupun nanti juga dalam kajian termasuk dalam kajian mudalalah juga ya kita akan mempelajari ini juga nih ya. Bagaimana makna itu berkembang, bagaimana makna itu berubah gitu kan. Ada faktor-faktornya, faktor sosial, kemudian ada faktor sejarah, kemudian juga termasuk ada faktor bahasa, kemudian juga ada sebab-sebabnya ya, kenapa bahasa itu berkembang, kenapa maknanya berkembang, ya, ada ketikanya berubah, ya itu juga ada sebab-sebabnya, kemudian juga ada bentuk-bentuknya, ya bentuk-bentuk perubahan makna itu seperti apa, gitu kan? Nah itu nanti kita pelajari ada 7 gitu ya, ada 7 bentuk perubahan makna. Nanti ada bab secara khusus berbicara masalah perkembangan dan perubahan makna. Ya, dari semua tadi ada faktor, ada bentuk perubahan, dan kemudian ada sebab-sebabnya. Ya, kalau bentuk contohnya seperti misalnya dari maknanya itu makna dasarnya adalah umum misalnya, kemudian berubah menjadi khusus atau kebalikannya khusus berubah menjadi umum, gitu kan? Sempit berubah menjadi luas, luas menjadi sempit dan sebagainya, gitu kan? Dan itu semua terjadi di semua bahasa. Ya, akan terjadi. Kenapa? Karena tadi faktor tadi, faktor bahasa, ya, faktor sosial, ya, faktor sosial. Saya kasih contoh dulu, pernah saya kasih contoh misalnya kata amplop. Kata amplop itu kan kata amplop itu kan makna dasarnya kan eh, tempat surat gitu kan. Dulu mungkin masyarakatnya masih jujur, masih bersih, gitu kan, sehingga eh, komunikasi mereka dengan surat menyurat dan isi dari amplop itu adalah benar-benar surat, gitu kan. Tapi ketika masyarakatnya berubah, kemudian sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam sosial dan dalam kehidupan sosial masyarakat muncullah sogok, mulai menyuap. Nah, ketika dia menyogok itu isi amplop bukan lagi surat tapi uang, gitu kan? Isinya uang. Ya, sehingga terkenallah dia ketika bisa menerima amplop bukan berarti dia menerima surat, tapi dia menerima sogokan. Kenapa? Karena di dalamnya adalah tegangan. Tapi perkembangan pun juga banyak. Walaupun dia menerima amplop, tapi ada kegiatan-kegiatan yang positif sebagai disebut dengan uang lelah. Misalnya Anda sebagai panitia, kemudian diberi uang lelah, gitu kan. Nah, kemudian uang lelah itu disimpan dalam amplop, Anda mendapatkan amplop. Tapi itu positif, gitu kan. Jadi berkembang makna amplop, berubah makna amplop yang tadi dasar segala macam berubah menjadi sogok misalnya, gitu kan. Nah itu awal yang digunakan oleh Embril adalah menunjukkan itu sebenarnya, gitu kan. Nanti kita lihat bagaimana kajian makna oleh pakar bahasa modern. Nah sebenarnya kita lihat ya ke ulama-ulama Arab klasik nih terhadap kajian makna, gitu kan.
Bagaimana mereka? Eh, Ulama Arab klasik itu tidak aneh gitu dalam mengkaji makna. Jadi kajian makna itu bukan barang baru, ya, bukan barang baru bagi ulama-ulama Arab klasik gitu. Apalagi sejak turunnya Al-Quran, mereka itu ya mengkaji Al-Quran. Ya, ketika mereka mengkaji Al-Quran, apa yang dipahami ya tentu maknanya, gitu kan? Makna dari setiap ayatnya, makna dari setiap huruf, makna dari setiap kata, makna dari setiap kalimat, makna dari setiap ayat secara utuh, wacana dari ayat itu seperti apa, gitu kan? Jadi itu bukan hal baru gitu, dan bahkan kita bisa melihat bagaimana ulama-ulama Arab ketika Al-Quran turun itu kan banyak sekali disebut dengan menciptakan ilmu, ya, menciptakan ilmu hasil dari pengkajian Al-Quran, pengkajian terhadap Al-Quran, sehingga muncullah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu sholah hadis, kemudian ilmu bahasa, termasuk juga ilmu balaghah gitu kan, dan berbagai macam ilmu-ilmu, ilmu asbabun nuzul, kalau macam, sehingga pada abad ya 1, 2, 3, 4, 5 itu dikenal dengan Nahdlatul Ulum, ya Nahdlatul Ilm, ya kan, ya kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Dan baik bukan hanya dalam bidang agama, dalam bidang sains juga gitu kan. Mereka jengkelnya gitu. Kenapa mereka jengkelnya bisa memahami? Ya, karena pemahaman tentang Al-Quran yang begitu dalam mereka. Nah, yang uniknya ilmu-ilmu yang mereka ciptakan oleh ulama klasik dipelajari oleh orang yang datang kemudian dan dimanfaatkan ilmu itu untuk kembali memahami Al-Quran gitu. Jadi unik. Jadi ilmu itu munculnya Al-Quran, kemudian ilmu itu dipakai oleh kita untuk kembali memahami Al-Quran. Kenapa? Karena ilmu itu membantu kita, gitu kan? Membantu kita di dalam memahami pendidikannya, gitu kan? Ya kan, ya kita nggak bisa juga sih, ya ketika kita misalnya memahami teks ya kita harus membaca asbabun nuzul. Nanti kita lihat tuh asbabun nuzul. Asbabun nuzul kan itu kan konteks, ya konteks. Kemudian ketika kita memahami ayat, kemudian kita melihat bentuknya, bentuk diksi kata-kata misalnya, itu kan kita perlu mempelajari ilmu sorof, ilmu nahu gitu. Jadi ilmu sorof baru yang dibuat oleh ulama, ya, dalam membuat kaidah berdasarkan Al-Quran, tapi ilmu nahu sorof kita pakai juga untuk memahami kembali Al-Quran. Jadi kita, jadi semua dalam memahami makna, apalagi seperti misalnya salah satu sahabat Nabi yang disebut dengan Ibnu Abbas, gitu kan, beliau itu ya atas doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan, gitu, sehingga dia ahli takwil, ya kan doanya itu kan Allahumma faqih fiddin wa alimhu takwil kan gitu. Ya Allah ajarkan dia itu ya kan masalah agama wa alimhu takwil, dan ajarkan dia takwil gitu. Jadi antara takwil dan tafsir itu beda. Ya, takwil dan tafsir beda gitu kan. Nah, apa sih makna takwil? Takwil itu apa gitu kan? Ini kan nah, itu kalau Anda di dalam membaca Al-Quran khususnya misalnya surat Yusuf berkenaan dengan masalah itu, di situ ada istilah, ada takbir dan takwil mimpi. Takbir mimpi dan takwil mimpi kan gitu. Kalau sini kan tafsir dan takwil tafsir gitu kan. Tafsir ayat dengan takwil ayat gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di dalam cerita dengan Nabi Yusuf itu dia menjelaskan, ya, yang di kan ketika raja itu mimpi, ya, bermimpi bahwa mimpinya apa, ada 7, ya, 7 jamus 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk, kemudian juga batang tubuh padi yang kering memakan pedang yang segala macam. Kemudian raja itu meminta para pendeta untuk mentakbirkan mimpi. Nah, jadi mereka mengatakan pakai takbir mimpi, gitu kan? Kemudian ketika itu ceritanya ketika mimpi itu terjadi, Nabi Yusuf itu ada berada di penjara, ya, dikriminalisasi oleh Zulaiha gitu. Jadi kriminalisasi itu udah udah sampai zaman Yusuf juga udah ada istilahnya dikriminalisasi sehingga di penjara gitu kan. Dituduh macam walaupun dia tidak berbuat apa-apa ya gitu kan di penjara. Nah, ketika di dalam penjara itu kan di dalam aku kan jelaskan ada dua
dua pembantu raja itu yang bermimpi. Satu mimpi ada misalnya anggur dipatok segala macam, kemudian dia pakai ada roti dipatok dengan burung-burung gitu kan. Kemudian ditakwilkan mimpi oleh dia kan dan benar-benar terjadi. Satu dia kembali menjadi orang yang memberi minum raja, satu lagi mati digantung gitu kan. Maaf, kan jasadnya dimakan oleh burung-burung ya kan ya gitu. Nah, orang yang hidup ini ketika takbir mimpi itu apa muncul, mimpi raja itu muncul, dia ingat bahwa ada satu ini kan orang yang pandai mentakwil mimpi gitu kan. Dia masih pakai istilah takbir mimpi. Kemudian dipanggil kan Yusuf dan segala macam. Dari situlah dia menjelaskan apa bedanya takwil mimpi dengan takbir mimpi gitu kan. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah takwil mimpi. Takwil mimpi itu adalah satu tekan penjelasan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sementara kalau takbir tidak gitu. Takbir tidak, dia hanya mengandalkan logika-logika dia, ilmu pengetahuan dia, jadi seperti itu gitu kan. Sehingga segala takwil mimpi yang dilakukan oleh kan Nabi Yusuf tepat semua gitu. Karena apa? Karena memang ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, seperti kayak doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas tadi, alimhu berikan faqih fiddin wa alimhu ta'wil gitu. Jadi Ibnu Abbas itu benar-benar ta'wil, jadi bukan tafsir aja, tapi ta'wil pun juga beliau pampirkannya, ya. Ta'wil pun juga dia ngerti arah ayat ini kemana, arah ayat ini kemana, arah segala macamnya gitu. Karena dibimbing seperti misalnya kalau Anda baca Ibnu Abbas itu ada buku tafsir ya, tafsir Ibnu Abbas gitu kan. Nah, itu beliau di dalam tafsir itu dia menjelaskan huruf-huruf misalnya alif lam mim itu apa maknanya, alif lam ro yang berbentuk huruf gitu. Dan ulama-ulama banyak mereka nggak berani untuk mentakwilkan alif lam itu apa, semua Allah alam bisawab. Sholat gitu. Kalau Anda baca buku tafsir di jalal lain, misalnya gitu ya. Nah, satu jalal dia berani mentakwilkan alif lam mim, tapi satu lagi nggak berani, wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi memang ya kan ya, maka itu Al-Qur'an ya'lamu ta'wilahu Allah dan Rasulnya dan beberapa ulama-ulama yang memang dipilih gitu ya. Ya kan. Dan itu semua baik ta'wil atau tafsir BP semua adalah dalam konteks mengkaji makna ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Nah, dari sini kita bisa memastikan bahwa kajian makna itu bukan hal baru, ya, bukan barang baru dilakukan oleh pakar ulama Arab klasik, ya. Itu bisa tergambar di kajian Al-Quran. Itu bisa detail tuh banyak. Nah, begitu juga bukan hal baru kalau kita melihat apa yang dikaji oleh ulama balaghah misalnya, ya, seperti kan ya, ini statement dari Ibnu Ma'ani nih, gitu kan. Sebelum balaghah kan Anda tahu kan ilmu bayan, kemudian ilmu badi, ilmu ma'ani. Ilmu bayan itu kan sebenarnya mengajarkan kita mengungkapkan satu makna dengan berbagai variasi. Itu ilmu bayan. Jadi bagaimana kita ingin mengungkapkan makna satu makna dengan variasi yang berbeda-beda. Variasi kadang kita pakai tasbih, kemudian kita pakai majas, kemudian kita pakai istiaroh gitu kan. Bisa juga pakai kinayah, tapi maknanya sama gitu kan. Ketika kalau misalnya kayak kalau saya mengatakan bahwa Anda seorang dermawan, Anda mengatakan Anta Bahrun gitu. Jadi Anda mengatakan Anta Bahrun itu bentuk tasbih gitu kan. Ketika dikatakan itu Bahran, ya itu udah majas tuh yang mengarah kepada istiarah gitu kan. Dengannya gitu. Kemudian Anta Katsir Rahmat itu juga kinayah gitu. Jadi itu cara bermain. Nah, sementara kalau kajian ilmu ma'ani mengajarkan kita bagaimana mengungkapkan makna-makna, ya, makna-makna yang ada di pikiran kita dengan berbagai macam cara, ya, caranya itu bisa melihat bagaimana melihat mitra tuturnya, bagaimana melihat konteks situasi dan kondisinya, gitu kan. Jadi ilmu ma'ani itu kan usul wa qawaid yu'rafu biha ahlul kalam al-Arab. Jadi ilmu ma'ani itu ada usul-usul, ada kaidah-kaidah di mana kita mengetahui dengan kaidah itu kita mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan masalah pertuturan Arab. Ya, pertuturan Arab itu semuanya adalah mutabiqan limuqtadalah sesuai dengan konteks situasi dan kondisinya. Ya, biasa yakunu wifqal gharad sesuai dengan tujuannya. Ya, tujuan dalam konteks itu seperti apa? Seperti misalnya ilmu ma'ani yang kamu pelajari sekarang, misalnya ada khobar dan insya.
ada khobar, gitu kan? Ya. Nah, tujuan mencapai khobar itu kan Anda harus melihat konteks, ya. Makanya ada disebut dengan eh, faidatul khobar, gitu kan? Kemudian ada lazimul faidah, itu kan? Udah belajar kan? Tahu nggak gitu? Ya, faidatul khobar kepentingannya, gitu kan? Lazimul faidah, ya. Apa maksudnya faidatul khobar, lazimul faidah? Itu tahu nggak bedanya? Nah, Tahu Ustaz. apa kalau faidatul khobar apa? Jadi khobar yang sebenarnya kita ngasih tahu kalau ke orang itu sebenarnya belum tahu gitu. Kalau Hmm. yang lazimul faidah sebenarnya dia udah tahu kan tentang kabar itu gitu Ustaz. Gimana maksudnya udah tahu tentang kabar itu gimana maksudnya? Misalkan kayak emang kita tahu nih kita teman dekatnya Aji misalkan contohnya Ustaz. Heeh, Kita heeh, tahu Aji ke kampus setiap hari Senin atau setiap hari heeh, Jumat gitu. Saya heeh, ngasih tahu Aji ke kampus kan setiap hari Jumat gitu, gitu Ustaz. heeh. Itu menuju apa? Lazimul faidah. Lazimul faedah gitu kan? Untuk ya artinya di situ ada pembelajaran untuk pada mitra tutur Anda, katakan bahwa saya tahu loh apa yang kamu kerjakan. Jadi kan setelahnya gitu, ya, tingkatnya gitu. Kemudian di dalam tujuannya kan juga ada berdasarkan mitra tutur, berdasarkan mitra tutur yang disebut dengan apa? Ibtidaian, kemudian apa lagi? Tolabian, kemudian ingkarian, gitu kan? Paham ya? Betul nggak? Ya, kalau ibtidaian itu apa? Hah? Apa Imat? Belum tahu Ustaz, kemarin pembahasannya belum sampai situ, baru sampai lazim Oh, sama faidah. oh belum sampai itu faedah gitu kan. Kemudian di dalam tingkatnya itu kan artinya ketika kita itu kan kita menyampaikan kalimat berita. Ya, kalimat berita. Kalimat berita kan di dalam konteks yang mudalah yang kemarin tahun lalu yang minggu lalu berkaitan dengan saling mudalah itu kan ada kalimat yang seperti kalimat yang tidak bermakna. Gitu kan? Kalimat tidak bermakna itu karena tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan pengalaman yang pentingnya. Tidak bisa secara empiris kita lihat kan gitu. Tidak bermakna. Artinya apa? Artinya kalimat yang tidak bermakna itu kan sama dengan jumlah khobariyah itu maksudnya. Jumlah jumlah khobariyah. Makanya kata khobar itu kan malayahtamil sidqan wala pentingkan ya mayahtamil sidqan wala kalamun yahtamil sidqan wa wakat kan gitu. Dia pertuturan yang tidak mengandung kebenaran dan kebohongan lidatihi, gitu kan? Kalau kalau membuktikan yahtamil buktikannya wakadiban itu kan khobar. Makanya ketika buktikannya kalimat berita itu pemaham kalimat berita, tapi di dalam kita menyampaikan kalimat berita kita harus lihat mitra tutur kita gitu. Jadi kalau mitra tutur kita itu kita yakin nih dia percaya dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Nah, cara penyampaiannya gimana? Ya kalimat berita itu tidak perlu ada takkid gitu kan. Tingkatnya. Tapi ketika misalnya itu Muhammad Qadimun misalnya saudara kamu Qadimun. Ya udah gitu aja langsung percaya tuh orang ini tertutur kamu gitu kan. Tapi ada yang kedua ragu-ragu. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan itu berita, ini mitra tutur saya nih ragu nih kalau saya akan berita di sini gitu kan. Nah, ketika kita tahu bahwa mitra tutur kita dia ragu, ya kita perlu ada penekanan gitu. Tekan, tekan innahu, tekannya gitu. Jadi innahu qadimun, innahu qadimun gitu. Nah, kemudian kalau yang tiga mitra tutur kita itu ingkarian gitu kan. Dia ungkir, wah ini kalau saya ngomong begini nggak percaya dia nih gitu kan. Nah, bagaimana cara bahas mengungkapkan kalimat khobarnya? Perlu ada penekanan gitu. Ada penekanan-penekanan gitu. Penekanannya apa? Ya penekanannya pakai wallahi, wallahi innahu qadimun gitu. Dia pakai wallahi, kemudian pakai inna, pakai lam, takkid gitu. Ya. Nah, itu ini kan ya gitu. Seperti itu namakan ingkarian gitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh setan. Ya, setan itu ketika menggoda eh, Nabi Adam dan Hawa, itu kan digodanya pertama hanya mengatakan bahwa oh kamu nih nggak makan ini karena Allah nggak menginginkan kamu itu kan pertama menjadi malaikat. Kemudian juga Allah tidak menginginkan bahwa kamu sebagai kekal di surga gitu. Ketika digoda seperti itu nggak mempan,
gitu kan, nggak mempan, digoda seperti itu. Tetapi puas waqo sama huma, itu kan waqo sama huma, kan, nah in waqo sama huma inna lakuma lanasi, nominan nasi, nah gitu kan, Anda bisa lihat tuh bahasanya, waqo sama huma, setan itu bersumpah. Sumpahnya kayak apa walau alam nggak tahu, Al-Quran nggak memberikan tahu sumpah setan itu seperti apa, tapi dia menggunakan kata-kata sumpah dengan inna, dia kan pakai inna lagi, gitu kan, la minan nasihin, inna lakuma la minas said, kan gitu, inna, dia kan, kami ini ya bagi kalian itu sebuah nasihat, jadi ada penekanan tidak, gitu kan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Nabi Adam itu dia nggak ingkar gitu terhadap segala macamnya, tapi karena tiga itu jadi percaya gitu. Nah, itulah yang sering dipakai oleh kita dalam komunikasi. Ya, ketika kita ingin mengungkapkan makna dalam dengan bahasa kalimat berita, dan kita tahu bahwa dia nggak percaya orang kita, bahasa kita muncul berbeda-beda tuh, ingkar, ingkar, dengan pakai itu ada penekanan wallahi, wallahi, swear, swear. Nah, sehingga orang yang minta tutur kita itu percaya dengan apa yang kita tuturkan. Nah, itu itu diajarkan gitu kan. Ya, jadi bisa ada positif, bisa di negatif gitu kan. Nah, tapi kita yang mempelajari kita harus tahu tuh gitu kan. Tahu gitu lah, berarti kan. Nah, jangan sampai orang pakai wallahi, wallahi segala macam, bisa jadi kayak setan tuh. Kalau dia ngomong, ada orang yang ngomong kita pakai penekanan tiga segala macam, ini benar kan nih? Nah, itu dilihatlah rekam jejaknya dia, ini benar nggak dia ngomong gitu. Jangan-jangan dia ungkapan dia seperti kayak setan untuk mengelabui kita pakai sumpah-sumpah, sumpah gitu. Tapi ada juga yang pakai sumpah itu benar-benar beritanya benar misalnya gitu. Nah, itu kan ilmu al-khobariyah. Ilmu dia menggunakan makna yang ada konsep dengan bahasa-bahasa, ya kan, ya. Ya, ada cara-cara, dan itu ilmu ma'ani. Jadi, dan itu hal ini sudah berlangsung di sejak abad pertama, dua, tiga Hijriah. Kajian-kajian ini bukan barang baru mengkaji makna gitu. Apalagi makna-makna yang berkaitan dengan masalah gaya bahasa, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu. Nah, itu nanti kamu paham lagi tuh nanti, bahwa ketika Anda ingin menyampaikan kalimat berita dengan menggunakan jumlah fi'liyah itu berbeda dengan jumlah ismiyah gitu. Ya. Ada, jadi berita yang kamu sampaikan itu maknanya berbeda nanti gitu, ya. Nah, itu ada dalam kajian kajian berdasarkan ilmu ma'ani, rusun kelebihan khobar gitu ya. Jadi yang penting kan. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa ulama-ulama Arab klasik itu yang tidak asing dalam kajian mana juga kita bisa lihat dalam kajian kritik sastra misalnya, ya kan, kritik makna itu merupakan salah satu kriteria penilaian baik dan buruknya sebuah karya sastra gitu. Pada awalnya memang ketika kritik sastra itu muncul memang bertahap, ya bertahap, tapi dalam secara tidak langsung dia memberikan makna juga, ya, seperti misalnya Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ketika dia membaca syair, khususnya syair-syair yang berkaitan masalah pujian, gitu kan, pujian, Umar bin Khattab tuh senang dengan syair yang memuji seseorang apa adanya gitu. Dia nggak senang dengan syair yang pujiannya itu kelewat batas, berlebihan gitu, nggak sesuai dengan kenyataan orangnya gitu kan. Nah, itu dia nggak senang. Berarti kan anta asy'ar min kan begitu. Jadi kamu lebih bagus daripada yang si Fulan gitu. Apa kriteria yang dipakai oleh Umar bin Khattab? Itu makna dari dari pujian itu gitu. Apa adanya disenang, kalau ada pembelian penyakitnya begitu. Nah, itu ya kan, karena apa? Karena kalau Anda me- membaca sejarah misalnya, ataupun juga Anda membaca sejarah melalui film Risalah misalnya. Anda pernah nonton film Risalah nggak? Ya? Pernah nonton film Risalah? Nggak ya? Nggak pernah. Anda dapat ilmu itu bukan jadi dari buku aja, dari film juga dapat, tapi film-film yang bagus gitu dapat ilmu gitu kan, seperti misalnya Risalah. Sebab Risalah-Risalah atau film-film seperti misalnya tadi berkenaan masalah Nabi Yusuf misalnya, gitu kan. Nah, itu Anda nonton ini nggak, film sinetron Nabi Yusuf? Anda nggak Nabi Yusuf? Ya?
Itu nanti Anda sinkron tuh dengan surat Yusuf nanti itu gitu, walaupun segala macamnya gitu kan. Sebab itu berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis, berdasarkan sumber Islam ya, yang membuat film itu bukan bukan dari orang Yahudi, bukan segala macam. Dia bikinnya gitu ya dalam konteks dan itu adalah ilmu gitu. Begitu juga tadi yang saya katakan risalah gitu kan. Itu sebenarnya ada skin gambar gitu ya. Di gambar itu seperti kalau Anda belajar sejarah, sejarah sastra misalnya gitu kan, di zaman jahiliyah itu kan ada yang namanya sukul ukas, pasar ukas gitu. Nah, di dalam pasar ukas itu ada panggung di mana penyair-penyair itu membacakan syairnya di situ, gitu. Membacakan syairnya dan itu saling membanggakan lah, membanggakan kabilah-kabilahnya masing-masing dengan syair-syairnya gitu kan. Jadi dalam satu sketch film risalahnya itu tiba-tiba datang Abu Sofyan mendekat ke panggung itu, gitu kan. Nah, penyair yang ada di panggung itu langsung memuji Abu Sofyan gitu kan, memuji Abu Sofyan. Setelah pujian penting kan langsung tadi Abu Sofyan memberikan uang gitu. Jadi jadi pujian-pujian itu nggak tahu pujian itu dia ada untuk mencari cuan juga, mencari dana gitu. Nah, dalam konteks cerita Umar bin Khattab ya, kalau pujiannya sesuai dengan kenyataan sih nggak ada masalah. Dia senang gitu. Tapi kalau sudah berlebihan memuji seseorang padahal dia nggak melakukan itu gitu, nah itu dia pentingkannya gitu. Jadi makna yang ya seperti itu gitu. Kemudian muncul ilmu yang berkaitan masalah ilmu nahu, ilmu sorof. Nah, mulailah menjadi kriteria dari sisi lafadznya, begitu kan? Kemudian muncul sedikit mubalaghah. Nah, ilmu balaghah dipakai untuk melihat eh, keindahan dari sastranya, gitu kan? Jadi yang disebut pendidikan maknanya mulai itu, mulai maknanya. Jadi bukan lafadznya aja yang bagus, tapi juga maknanya yang bagus gitu ya. Jangan setiap gitu kan. Nah, itu menjadi kriteria di dalam kajian kritik sastra. Jadi dari tiga ilmu ini saja kita dapat membuktikan bahwa kajian makna itu bukan barang baru bagi ulama-ulama Arab klasik ya, pendidikan Arab klasik. Dan banyak lagi contoh-contohnya kalau kita ingin baca, kalau bukan hanya tiga ilmu aja. Nah, kemudian bagaimana ke pendapat ulama-ulama Arab modern ya, bukan Arab modern, beralih bahasa modern terhadap kajian makna gitu. Nah, di sini katakan orang pertama yang mengkaji masalah makna secara ilmiah, Embril tadi. Loomis ini menulis artikel dengan judul Essai de Semantique pada tahun 1897. Anda lihat sini. Ya, 1897. Jadi Embril itu yang menggunakan kata semantik dalam bahasa Perancis tuh. Dalam tapi jika ya gitu pada tahun 1897. 1897 kan abad 19. Gitu kan? Kajian makna tekannya gitu. Padahal kajian makna oleh di kalangan Arab gitu kan, itu kan abad ke-7, abad ke-6 ya. Nabi itu kan abad 500, kemudian abad ini kan abad ke-6, abad 7, abad 8 itu sudah mengkaji masalah mana gitu. Nah, itu jauh jauh sebelum embryol ini muncul kan. Ya kan, ya. Tapi sejak itu nah mulailah pakai ya, kata semantik itu dikenal gitu. Nah, istilah semantik ini sebenarnya dipakai oleh Embry dalam bahasa Prancis yang dipakai. Makanya essai de semantique gitu. Yang berasal dari bahasa Yunani. Semantike bentuk feminin, sementara kalau bentuk maskulinnya adalah semantikos. Ya. Dan studi Brill ini hanya terbatas dari sisi sejarah perkembangan kosakata. Jadi kosakata berkembang, maknanya dalam macam sebagaimana kata dibandingkan dengan kata yang setara dalam bentuk dan maknanya gitu kan. Jadi studi yang dilakukan Embry ini dianggap sebagai titik awal dalam kajian makna. Anda lihat, titik awal dalam kajian makna ya di 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 luar Arab-Arab klasik tadi. Ya, itu kan 1819, abad 19. Maka dari itu dia berkembang kan ketika Anda kemarin pernah saya katakan juga kakak kelas kamu yang angkatan 90-an gitu, 91, 92 sampai 99 itu di dalam kurikulum mereka itu tidak ada mata kuliah semantik. Ya. Kuliah semantik itu dimasukkan ketika kurikulum 2000. Kalau kita melihat ya perkembangan semantik ya contohnya di Indonesia di tahun 2000 itu belum banyak buku-buku yang muncul yang mengkaji masalah masalah semantik gitu ya, masalah belum banyak muncul dikenya. Tapi setelah itu baru muncul karena baru tahun 1920 abad membuktikannya gitu ya, dan itu pun juga berkaitan dengan masalah maknanya beda.
Jadi istilah Prancis ini dikutip oleh para linguis ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada Palmer, ya, seorang linguis bertekannya termasuk juga Palmer ini orang yang berkaitan masalah ahli dalam bidang semantik. Ini berkata bahwa istilah semantik telah dianggap menjadi kata yang baru di bahasa Inggris. Dan pada abad ke-17 kata ini bermakna meramal gaib. Anda lihat situ. Ya, di Inggris kata semantik itu diartikan bermakna meramal hal gaib. Meramal hal abad 17 tuh. Kemudian dipakai kan ke abad 19 yang dipakai Embryl tadi. 18 meninggalnya. Jadi istilah ini mengalami perubahan makna dari meramal hal gaib ke mana istilah baru yang mengacu kepada bidang linguistik dan penggunaannya pertama kali untuk menunjukkan kepada perkembangan makna dan perubahannya gitu kan yang dipakai yang dipergunakan oleh Embryl dalam karya ilmiahnya yang menggunakan bahasa Perancis yang dibilang awal. Jadi dalam bahasa Arab ini istilah semantik disebut dengan istilah ilmu dalalah dan dia salah satu istilah subdisiplin ilmu bahasa. Ya, nah ini pandangan ahli bahasa modern terhadap kajian makna dimulai dan sampai sekarang benar gitu. Termasuk juga ketika misalnya ini juga misalnya kajian makna yang dimulai dari Embryl tadi, yang dipicu oleh Embryl tadi juga masuk ke dunia Arab, ya ini kan dunia Barat nih, kemudian dunia Arab masuk. Nah, dunia Arab pun juga pengaruh dengan mengkaji masalah makna ini gitu. Walaupun walaupun tadi saya katakan tadi oleh pakar Arab klasik tidak bilang aneh gitu, tapi hal yang berkembang di dunia Barat pun juga itu masuk ke dunia Arab gitu kan, sehingga mereka pun juga mengkaji. Makanya dikatakan ilmu dalalah sama dengan ilmu makna tapi jangan ilmu ma'ani gitu kan, jangan menggunakan ilmu ma'ani. Kenapa tingkatnya masuk? Ya karena banyak sekali orang-orang Arab pun juga mengambil kuliah atau belajar di dunia Barat, ya di Inggris, di Perancis, kemudian juga di Amerika, di tempat lain segala macamnya gitu kan. Jadi mereka belajar di dunia Barat, kemudian pulang ke dunia Arab, sehingga mereka pun juga banyak mengkaji masalah mudalalah ini, gitu kan, masalah. Jadi macam-macam tuh. Dari tingkat al-falam dalal mudalah khusus, kemudian dari mananya, makna segala macam. Semua mereka kaji dengan makna. Walaupun tentu kajiannya ada perbedaan dan ada persamaan dengan yang dilakukan oleh ulama-ulama Arab klasik dulu, gitu kan? Dulu, ya kan. Nanti kita lihat di sini. Jadi ilmu adalah salah satu subdisiplin ilmu bahasa. Ya, jadi ilmu ini mempelajari hubungan antara simbol bahasa dengan maknanya. Mempelajari perkembangan makna-makna kata, kata secara historis, mempelajari macam-macam makna dan hubungan antar kata kata bahasa. Jadi nanti di dalam mata kuliah muda lain juga kita akan mempelajari ini, gitu ya, perkembangan makna. Kemudian juga kita mempelajari macam-macam maknanya seperti apa, hubungan-hubungan kosakata dengan bahasa segala macam juga seperti apa gitu nanti, ya. Ada historisnya, ada sebab-sebabnya, ada segala macam. Ya itu nanti kita kita bahas secara rinci lebih lebih rinci ya. Seperti nanti dalalah, ada dalalah sautia, dan pentingnya begitu. Kemudian mudalalah memperhatikan makna simbol bahasa dalam bentuk kata, baik tunggal seperti misalnya najmun maupun majmung seperti bentuk idiom baitul mal. Ya, baitul mal. Nah, ini baitul mal ini berartikannya ya bisa, namun perhatiannya tidak sebatas pada ungkapan istilah secara khusus, tapi juga mengikuti perkembangan makna yang terjadi pada simbol-simbol bahasa dalam perjalanan waktunya dan sebab-sebab yang mengakibatkan perubahan-perubahan tersebut. Ya, perubahan tekannya gitu. Jadi itulah eh, pengertian dari ilmu dalalah, perjalanan dari ilmu dalalah dari mulai embrio, kemudian berkembang dan pembahasan-pembahasan itu juga berkenaan dengan masalah bahasa yang berkaitan dengan masalah unsur-unsur bahasa. Ya, berkaitan dengan masalah unsur bahasa, kemudian juga berkaitan dengan masalah masyarakatnya, berkaitan juga dengan fungsi-fungsinya bisa juga seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kedudukan mudalah di antara level level studi bahasa. Namun sebelum saya menjelaskan ini, mungkin ada yang ingin bertanya tentang masalah itu, pandangan ulama atau ulama Arab klasik dengan pandangan ahli bahasa modern terhadap kajian makna. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Tidak ada? Anda udah bisa memahaminya ya? Tekannya kalau memang tidak ada, ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan berkaitan dengan masalah kedudukan level ilmu dalam pada lulus studi. Ya. Di sini ada yang dimaksud dengan level studi adalah kajian yang berdasarkan unsur-unsur bahasa. Ya. Jadi unsur bahasa dari huruf, nah itu nanti di sini ada kajian fonologi, kemudian unsur kata, itu kajiannya mengarah ke morfologi, kemudian ada unsur kata kalimat, itu kajiannya sintaksis, kemudian yang terakhir adalah kajian dalam ilmu dalalah. Ya, inilah yang disebut dengan level studi. Nah, yang akan kita lihat bagaimana kedudukan ilmu dalal yang sebenarnya kajian dalalah sih terhadap level-level studi ini. Jadi linguistik sebagai suatu ilmu ya, studi ilmiah akan meliputi beberapa level bahasa. Hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur kebahasaan yang dimiliki oleh bahasa itu sendiri ya. Jadi ini semua bahasa memiliki unsur-unsur ini dan oleh karena itu mereka pun juga eh, ada kajian-kajian yang berkaitan dengan unsur-unsur bahasa ini ya di semua bahasa. Jadi mereka tapi juga ada memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dari bahasa-bahasa seperti bahasa Arab ya berbeda dengan bahasa-bahasa lain. Tapi secara makna semua bahasa memiliki faktor fonologinya. Ada faktor morfologi, sintaksis dan kemudian juga dengan nah untuk memahami lebih dalam ya kedudukan ini kita harus lihat dulu nih. Kita harus memahami terlebih dahulu pola pemikiran bahasa pada ulama bahasa Arab klasik dan modern dulu kita lihat ya bagaimana studi ya linguistiknya. Ini kan Anda lihat di sini ya. Sini ada eh, al-ulumul arabiyah gitu kan. Ada ulumul adab, kemudian ada ulumul istil arabi, kemudian ada ilmu lughah. Tiga ini adalah pola pemikiran ulama Arab klasik nih. Ya, mereka menamakan ilmu ada ilmu-ilmu di bawahnya itu dibentuk bahwa namanya al-ulumul arabiyah. Ya. Nah, di bawah ulumul arabiyah itu banyak ilmu-ilmu itu. Ada berkaitan masalah sorob, ada nahu, ada arut, ada lughah, ada istiqaq, ada qardus syair, kemudian ada insya, ada ma'ani, ada bayan, ada khat, ada qafiyah, tarik, ada iqsa. Nah, di sini ada khat. Khat itu bukan berarti penulisan, bukan maknanya menulis indah ya, tidak. Khat ini bukan menulis indah. Ya, khat ini bukan menulis indah. Artinya khat dari ilmu-ilmu yang mengajarkan bagaimana penulisan yang berkaitan dengan masalah kitabah. Sementara insya bukan insya yang disebut dengan kitabah, bukan. Ya, yang dimaksud dengan insya ini bukan kita apa seperti yang Anda pelajari dalam mubalaghah, kemudian ada ma'ani, ada bayan, Anda lihat ada perbedaan. Dan ilmu-ilmu ini semua termasuk ihsa. Ihsa itu arti statistik. Ya. Ihsa itu kalau diterjemahkan adalah statistik. Ya. Gimana kalau ulama Arab di bawahnya ada statistik? Ya itu karena tadi, ya karena nanti ulama-ulama Arab dia mengkaji ayat Al-Quran. Nah, bukan ayat maknanya saja, tapi juga alfat-alfatnya dia diteliti sama mereka. Makanya muncullah yang disebut dengan al-ijazul adadi. Ijaz adadi. Ya. Al-ijazul adadi itu dia menghitung. Ya. Menghitung huruf, menghitung kata. Ya. Sehingga dia bisa memahami bahwa, oh di sini hurufnya ada sekian. Oh ini hurufnya ada sekian. Ini ada huruf sekian. Oh, kemudian juga kata ini ada sekian, gitu kan tertera dalam Al-Quran sebanyak sekian kali, sekian kali, gitu. Ya, jadi dia menggunakan kata insya. Dari situ nanti dia mempelajari maknanya, gitu kan. Jadi Jadul Adadi mempelajari maknanya. Nanti kita lihat nanti, ya berkaitan dengan masalah misalnya angka Adadi itu bisa dalam konteks angka misalnya, angka-angka, yang angka kan Allahu witrun yuhibbul witr. Allah itu ganjil tapi menyenangi yang ganjil gitu. Di dalam Al-Quran itu ya ada ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah bilangan satu, kemudian bilangan tiga, lima, gitu, tujuh, sembilan, sebelas, itu yang ganjil-ganjil lah, gitu kan.
Jadi kita lihat itu ayat-ayat yang menunjukkan angka-angka ganjil. Nah, dari situ dia mempelajari maknanya apa. Kemudian juga misalnya tidak semua ganjil, tapi ada juga genap. Tapi genap itu di dalam Al-Quran itu lebih banyak mengatakan angka genapnya itu 40. Ya, angka angka 40 walaupun juga ada angka-angka lain ya. Tekan angka-angka lain, ini kena angka ke 40 yang paling menonjol seperti misalnya berita Nabi Musa 40 hari 40 malam gitu kan. Kemudian juga cerita berkaitan masalah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di umur 40 gitu kan. Jadi ada ya kan ya, gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan ya kan. Nah, ini nama ilmu ini adalah Al-Ulumul Arabiyah. Seperti yang kamu pelajari bahwa namanya ilmu balaghah tapi di bawah ilmu balaghah itu ada tiga ilmu gitu. Gitu kan. Jadi ilmu balaghah itu ada tiga ilmu, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu segala macamnya gitu. Tapi di sini ulumul arabiyah. Nah, Anda lihat di sini antara al-ma'ani dan bayan terpisah tuh. Ya, terpisah tuh. Termasuk juga di ada pola pikir pemikiran Arab diletakkan istilah ulumul adab. Ya, ulumul adab dipakai istilah ulumul adab. Makanya di bawah ulumul adab itu ada tiga, ada empat di sini. Ada sorab, ada nahu, al-ma'ani dengan bayan. Gitu kan? Itu termasuk ulumul adab. Ya, termasuk ulumul adab. Kemudian ada juga di mana ulumul lisanil arabi. Jadi ulum lisanil arabi sama lisan ini juga ulumul lughah arabiyah maksudnya. Dia lisan ini al-lughah, ya. Yang pemahaman sekarang itu al-lughah, ya. Nah, itu di bawahnya juga sama, ya. Cuman bedanya sini ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu bayan, ilmu ma'ani gitu. Jadi ini pengkelompokan oleh yang dilakukan oleh ulama Arab klasik nih, gitu, ya, ulama Arab klasik. Sementara yang satu ini ilmu lughah ini adalah ulama modern, ya, ulama modern. Di situ ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada dalalah, kemudian ada leksikografi, ya. Leksikografi ini ilmu ma'ajim, ya, ilmu ma'ajim, ilmu perkamusan, ya. Tapi ini memisahkan diri nih. Leksikografi memisahkan diri dari ilmu lughah. Dia me- membuat tersendiri, tidak tergabung dalam ulumul lughah, gitu kan? Ulumul lughah dia tersendiri misalkannya gitu. Yang awalnya dia masuk sebagai ya, sub disiplin dari ilmu lughah, tapi belakangan dia keluar, ya, maka yang tersisa jadi empat, tetap fonologi, morfologi, sintaksis dan dalalah. Dan sampai sekarang, ya, dan di semua bahasa itu empat itu, ya, setelah dalalah itu masuk sebagai ilmu yang mandiri, ya, yang mandiri. Di situ ada kepastian kita lihat yang seperti ya, kemarin ilmu dalam menjadi kajian yang ya, ada karena ada proses pemastiannya, walaupun tidak ada referennya tapi maknanya sudah bisa dipastikan maknanya ini, sehingga dia menjadikan suatu ilmu yang subdisiplinnya kan, ya. Lexikografi, ya. Nah, itu di sini Anda lihat sini. Anda lihat pola pemikiran bahasa Anda lihat di sini kalau kita bandingkan dengan ulama modern, dari tiga ulumul arabiyah, ulumul adab, ulumul lisan al, kita tidak menemukan yang disebut dengan fonologi ini atau ilmu aswat, ya. Kita tidak dapatkan tuh gitu. Kenapa ilmu aswat tidak ada di mereka? Karena ulama-ulama dulu, ulama Arab klasik itu, ilmu aswat itu termasuk domainnya ilmu tajwid, gitu. Kenapa? Karena yang dikaji Al-Quran, gitu kan? Nah, lihat sini, tidak memasukkan kajian ilmu aswat atau fonologi ke dalam kajian bahasa. Baik tadi yang ulumul arabiyah, ulumul adab, ataupun juga termasuk ulumul lisanul arabi itu tidak ada kajian ilmu aswat. Mereka menganggap ilmu aswat itu bagian dari domainnya ulama tajwid. Gitu kan? Karena apa? Karena di situ berbicara masalah makhorijul huruf dan segala macamnya seperti itu, gitu kan. Nah, salah satu ulama yang klasik yang pendidikannya itu seperti misalnya si Bawah ini, ya. Si Bawah pendidikannya gitu kan. Mereka pendidikannya kalau lihat, tahu kan si Bawah siapa? Bukunya, tahu bukunya? Bukunya kitab si Bawah, tahu si Bawah? Tahu nggak? Ya, si Bawah itu adalah ulama Nahu yang pertama kali orang yang menulis ilmu Nahu dalam bentuk buku, ya. Kalau kita lihat kitab Sibawi itu isinya itu mengandung ada kajian fonologi,
ada kajian morfologi, dan ada kajian sintaksisnya. Tiga ilmu itu, gitu kan? Tetapi yang kita dapatkan di dalam buku kitab Sibawayh yang berkaitan dengan masalah logik, Anda lihat di sini, itu lebih banyak berbicara masalah idgham dan muwaqqaf. Nah, idgham dan muwaqqaf ini kan berkaitan masalah tajwid nih, baca itu qomuna itu segala macam. Wakaf juga termasuk wakaf dalam bacaan. Tetapi ada informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah fonologi di sini. Ya, fonologi yang di Sibawayh, di buku Sibawayh juga menyebutkan, khususnya berkaitan masalah fonologi bunyi-bunyi, ya, bunyi-bunyi bahasa Arab, bunyi-bunyi tingkatnya simbol-simbol bahasa Arab. Ya. Bunyi simbol bahasa Arab yang Anda kenal itu kan berapa? 28, 28, 29. Ya kan? Tingkatnya gitu. Padahal di dalam bahasa Arab itu simbol bunyi-bunyi juga banyak, bukan hanya 28, tapi banyak suara-suara gitu. Termasuk suara-suara yang berkaitan dengan masalah suara vokal, gitu kan? Yang dalam aswat itu disebut dengan al-aswat as-soita. Jadi ada dalam kajian ilmu aswat itu ada istilah yang disebut dengan al-aswat somitah dengan al-aswat soitah. Ya, apa al-aswat somitah itu apa? Firda, tahu nggak? Aswat somitah itu apa? Ya, Najwa, tahu nggak al-aswat somitah? Bunyi konsonan, Sir. Ya, bunyi konsonan. Kemudian kalau aswat soitah apa? Vokal. Vokal, gitu kan? Vokal di dalam bahasa Arab kan cuma tiga tuh, A, I, U aja kan. Tapi sebenarnya ada suara-suara vokal lain selain A, I, U. Teman memang yang populer pusat itu gitu. Tapi ada juga yang misalnya seperti misalnya suara gitu kan, suara gitu kan. Nah, ada seperti misalnya yang Anda kenal dengan baca wadduhe, walaili idza saje. Nah, ada vokal suara ada gitu. Cuman nggak populer aja suara-suara seperti itu. Suara O, suara segala macamnya gitu kan. Nah, itu ada dijelaskan di si bawai gitu kan. Di Sibawayh Pongkol Aswad Soitah awat As-Sawaid dengan Anda Wasfop tingkatnya gitu. Nah, itu tingkatnya. Cuman memang kajian ilmu asal itu ya tadi masih berkaitan dengan ilmu tajwid. Tapi belakangan mereka menyadari juga ya ulama-ulama bahasa Arab klasik atau bahasa yang mengarah ke modern juga mereka menyadari bahwa kajian bahasa itu juga tidak bisa dilepaskan dari kajian aswatnya gitu. Ya, tidak bisa dipisahkan dari aswatnya sebab antara aswat chicken itu mempengaruhi gitu kan. Nanti kita lihat bagaimana tadi yang studi linguistik yang apa level studi gitu ya. Jadi itu ya kan. Kemudian kajian makna tergambar pada kajian ilmu ma'ani dan ilmu bayan ya. Kajian itu yang dikajian dalam ilmu balaghah. Nah, ini lihat sini pola pikir kajian ulama Arab yang modern ya, khususnya yang modern nih. Sini ada dua istilah, ilmu lughah dengan fiqhul lughah. Ya, di dunia Arab itu ada dua nama nih, dua istilah, ilmu lughah dengan fiqhul lughah. Ilmu lughah itu linguistik, kemudian fiqhul lughah filologi. Ya. Yang disebut dengan ilmu lughah itu terfokus pada kajian-kajian bahasa yang berkaitan dengan unsur-unsur bahasa. Unsur bahasaan itu yang kenakan dengan ada fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Ya, itu petikannya gitu. Nah, kemudian yang disebut dengan ada fikul lughah. Nah, fikul lughah itu lebih fokus terarah kepada kajian bahasa dikaitkan dengan fungsi bahasa dalam masyarakat, hubungan dengan masyarakatnya, kemudian juga macam-macamnya ya gitu kan. Kemudian penyebab bahasa fusha, bahasa Amia, konsep benar dan salah dalam sebuah bahasa gitu kan. Lingkungan bahasa seperti apa gitu. Nah, itu ya, dikaji dalam teks fikul lughah termasuk juga relasi makna itu dalam buku fikul lughah gitu. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan buku pemahaman dari sisi misalnya kayak sinonim misalnya dalam bahasa Arab, nah itu kamu harus lihat di buku fikul lughah. Jadi cari buku yang bernama Fiqhul Lughah. Nah, di situ baru kamu dapatkan nanti kajian yang berkaitan masalah ini sinonim, kemudian al-mustarak lafzi, polisemi dan homonimi gitu kan.
praktekannya itu ada di fikul lughah gitu kan. Nah, dua kajian ini ya, kedua kajian ini oleh pakar bahasa Arab itu mereka menamakan dengan lughah am, ilmu lughah am, linguistik umum. Ya, jadi di pola pikiran orang Arab modernnya itu yang disebut dengan linguistik umum itu adalah mengkaji dua ilmu ini dalam ilmu lughah dengan fikul lughah gitu. Tapi kemudian berkembang tuh nanti yang mengarah kepada filologi ini, fikul lughah ini, nanti muncul di situ ilmu yang disebut dengan sosiolinguistik, sosiologi bahasa, psikologi bahasa segala macam muncul tuh. Tapi pada waktu itu mereka belum muncul tuh. Seperti misalnya di zaman saya tahun 80-an gitu kan. Ketika saya ingin mendapatkan makna fusha, itu adanya di fikul lughah ya buku segala macamnya atau misalnya tadi misalnya tarodub antonim segala macamnya itu ada di buku kuno belum muncul ilmu baru ilmu sosiologis sosiologistik itu belum muncul gitu kan bertingkatnya gitu. Psikolinguistik juga belum muncul neurolinguistik juga belum muncul gitu nah itu kita dapatkan di buku fikul kemudian itu berkembang dan sekarang kita dapatkan ada kajian yang namanya sosiolinguistik gitu kan nah kemudian juga termasuk juga nih yang muncul kan yang sekarang ada semantik dikaitkan dengan pragmatik, semantik pragmatik, nanti ada sosiolinguistik pragmatik. Jadi ada sosio dan praktik pendidikannya gitu. Mereka gabung juga tuh, ya, pendidikannya gitu. Jadi pragmatik itu ilmu yang mengajarkan bagaimana menggunakan bahasa gitu ya dikaitkan dengan maknanya. Sementara kalau sosiopragmatik, sosio sosiopragmatik itu ilmu yang mengajarkan bahasa dikaitkan dengan orangnya, dengan masyarakat penggunanya gitu. Ya, bahwa setiap masyarakat dalam penggunaan bahasanya itu berbeda-beda. Boleh kaji perbedaan itu ada diksi dalam konteks diksinya gitu kan. Berbeda antara satu masyarakat dengan lain itu walaupun mungkin oh di sini memakai diksi ini tapi maknanya begini. Diksi di itu lain menggunakan diksi ini sama diksinya tapi mendapatkan makna yang berbeda. Nah, itu kita dapatkan di sosiopragmatik misalnya atau sosiolinguistik lah sekarang tapi berkembang dikaitkan dengan ke pragmatiknya. Dia ada juga yang kayak masalah pragmatik aja. Dia membahas hanya pragmatik aja ada, tapi juga ada yang dikaitkan dengan semantik pragmatik, kemudian dengan sosio pragmatik. Ya. Nah ini ya ini pola pikir ulama. Nah sekarang yang kita ini kan yang berkaitan dengan udalal di sini adalah ini yang sebagian subdisiplin ilmu. Subdisiplin walaupun yang berkaitan masalah filologi juga ketika kita melihat perkembangan bahasa, kita juga tidak bisa lepas dari unsur-unsur faktor sosiologis, faktor sosiologinya, faktor sejarahnya, faktor budayanya, gitu kan, yang berkaitan masyarakat sehingga masyarakat itu makna itu berkembang ketika lihatnya, gitu kan, ya. Jadi kemudian juga hal-hal yang berkaitan masalah aset pendidikan. Tapi lebih ini level-level ini, ya, ilmu dalal. Nah, kembali sini, ya. Eh, ini tadi level studi ilmu aswat, sorab, nahu, dan makna. Pada level fonologi, masalah fonem itu sangat menentukan pada pembentukan makna kata. Ya, fonem. Melihat ilmu aswat, itu pakai fonem, yang disebut dengan aswat so itah, vokal, ya, ada vokal, itu dalam tindakan ilmu membuktikannya itu masih disebut dengan fonem, bukan huruf ya. Beda pendidikannya. Jadi ada ulama bahasa Arab ya, ulama yang ini yang bernama Ibrahim Anis ya menyatakan untuk mencari padanan kata dari fonem dari istilah Inggris fonem itu dicari padanan kata yang tepat itu nggak temukan ya di bahasa Arab sehingga dipakailah dalam kajian ilmu asot dalam bahasa Arab juga disebutkan dengan fonem juga ya disebut dengan fonem dimaksud dengan fonem itu tadi fonem a i u-nya ya fonem a i u baik fonem panjang atau fonem pendeknya ya fonem pendek pendidikan a i u nah dalam kajian morfologi fonem ini menentukan harokat ya menentukan harokat atau istilah yang dalam mengenal selalu anda kaitkan dengan masalah harokat gitu harokat seperti itu ya dalam kajian fonologinya itu dalam kajian ilmu aswad disebut dengan fonem gitu kan ada fonem a i u gitu kan ketika anda membaca fonemnya salah atau berbeda, itu menimbulkan makna yang berbeda. Menimbulkan makna yang berbeda, gitu kan.
Dan sekarang gini, sebelum saya kasih contoh misalnya, fonem oh, fonem fonem dalam kata kerja atau fi'il madhi itu ada berapa fonem? Fi'il madhi itu ada berapa fonem? Duina. Hmm? Ada berapa fonem? Fi'il madhi? Ya? Imat, tahu? Kan udah Fonem belajar itu sorab kan? Udah belajar sorab kan? sudah Ustaz. Fonem Iya, itu berarti A, I, U, A, I, U-nya Ustaz. iya. Ada tiga. Ada tiga, ya. Tekan apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya gitu kan. Jadi fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi fonem fa'ala itu membentuk fi'il mudhari'nya berapa fonem? Tiga. Tiga. Kalau fonem fa'ila, fi'il mudhari'nya ada berapa fonem? Ya, Tiga juga Ustaz. enggak salah. Dua, 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 dua. Dua, Dua. gitu kan. Terus kalau fonem U-nya, ya, fi'il madhi U-nya, fi'il mudhari'nya berapa fonem? Satu. Satu. Jadi tekannya gitu. Jadi akhirnya itu fonem-fonem yang dalam sorobnya itu sudah hal baku. Ya, jadi fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu artinya apa? Jadi tidak ada fa'ila yaf'ulu. Gitu kan? Tidak ada fa'ula yaf'alu, tidak ada fa'ula yaf'ilu. Adanya fa'ula yaf'ulu. Nah, itu suatu hal yang baku tuh fonem-fonem seperti itu baku. Tapi fonem-fonem ini, gitu kan, itu bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Ada yang merubah, ada yang tidak gitu. Yang tidak itu seperti ini misalnya. Rokana, rokana yarkunu, rokina yarkanu. Anda bisa lihat di kamus ada rokana yarkunu, bisa juga rokina yarkanu. Dan kebenaran dua-duanya bermakna sama. Jadi Anda bunyikannya. Anda bisa mengatakan rokana yarkunu, Anda bisa mengatakan rokina yarkunu juga. Ya, yang artinya ruknun. Ya, bunyikannya. Nah, sementara ada banyak yang berbeda, ya, yang ber yang berbeda. Seperti misalnya kata kola yakulu, kola yakilu. Fil madinya berbentuk sama, tapi berbeda pada bentuk fil mudhoreknya. Yakulu menjadi yakilu, gitu kan? Ya, fonem domah dengan fonem kasrah. Fonem panjang dengan fonem kasrah. Domah panjang dengan kasrah panjang, gitu kan? Hmm. Apa maknanya yakilu? Ya, Yasmin, tahu artinya? Yakilu apa artinya? Ya, wahana. Halo, ini nggak menjawab ini. Ini ada di tempat atau enggak nih? Wahana ya Yasmin. Haji. Halo Haji. Iya Ustaz, Apa makna yakilu? Nah, apa makna yakilu? Nazwa tahu? Yakilu apa artinya? Hah? Rara, tahu Rara? Tidur siang hari, Ustaz. Tidur siang. Ini kan beda tuh. Yakulu berkata, yakilu tidur siang. Dia bedanya hanya di fonem U dengan I kan? Dengannya gitu. Jadi
Fonem itu menentukan makna, ya, bunyikannya gitu. Nah, fonem ini yang disebut dengan aswat ini itu tidak bisa dilepaskan di dalam konteks sorob gitu. Dalam level studi ini, dalam konteks kita mengkaji itu boleh dipisahkan. Kita bisa mengkaji aswat sendiri, kita bisa mengkaji sorab sendiri, dan kita bisa mengkaji ilmu nahu sendiri, kita bisa mengkaji ilmu makna sendiri. Ya, kita bisa mengkaji, penting kan itu. Tetapi dalam prakteknya, ya, level studi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Termasuk tadi ilmu sorab, aswat. Ilmu aswat itu juga sangat erat kaitannya dengan sorab. Ya, khusus fonemnya. Fonem yang ada dalam aswat itu bisa menunjukkan bentuk dari kata yang Anda pelajari dalam sorab. Anda pelajari dalam sorab. Misalnya fonem fonem fathah dengan fonem kasrah misalnya. Ta'abun. Ta'abun dengan ta'ibun. Ya, ta'abun dengan ta'ibun. Ta'abun itu apa bentuknya apa? Isim apa? Kohana. Tahu? Ta'abun. Ya, isim apa? Tahu nggak? Fa'il, Ya? Apa isim apa? yang fa'il Ustaz. Salah. Masdar, Masdar. Ya, itu masdar. Kalau ta'ibunnya, ta'ibun au ta'ibun Ustaz. ta'ibun nggak panjang. Isim apa? Sama dengan farhun, farihun. Ya, tidak panjang fa-nya. Tidak panjang huruf ain fa-nya tekannya ta'ibun. Apa isim apa? Isim fa'il bukan Ustaz? Iya, isim fa'il. Isim fa'il itu kan nggak selalu fa'ilun, panjang gitu, jalisun. Ada banyak yang seperti itu. Anda lihat tuh. Antara ta'bun dengan ta'ibun. Kan beda bentuk. Ya, bentuk kan? Kata gitu kan. Jadi aswatnya berbeda, itu bisa merubah bentuk kata yang berbeda gitu. Dan maknanya tentu jelas sudah berbeda maknanya gitu kan. Apalagi kalau makna-makna kata yang pentingnya itu bentuk. Sementara tadi yang aswat banyak tuh, ya aswat yang nanti di sini ada kita akan mengkaji secara khusus tuh yang disebut dengan dalalah sautiyah, ya dalalah sautiyah makna yang dilandasi oleh aswat tadi fonem, gitu kan. Kemudian kalau sorob itu nanti juga kita bisa mengkaji secara khusus, artinya makna lafat, makna yang didasari oleh perubahan bentuk kata. Ya, nah perubahan bentuk kata itu juga dipengaruhi oleh fonemnya kan, ya fonemnya gitu kan. Nah, ketika fonemnya berbeda, ini kan ya berbeda, gitu kan. Walaupun lafadznya sama, ya bedanya hanya satu fonem aja. Seperti misalnya kayak jannah, jinnah, junnah gitu. Jannah, jinnah, junnah. Kalau junnah artinya apa junnah? Ya, tahu Rara? Apa? Junnah apa? Kalau jannah kan tahu. Kalau jinnah, jin ya, jin lah, jin, jinnah, jin. Tapi junnah apa artinya? Ya, Perisai. perisai, betul, gitu kan? Jadi itu ini kan yang itu artinya dan perubahan fonem berbeda, tapi maknanya beda kan? Gitu. Tapi ada juga yang sama, ada juga yang fonemnya ini dibacanya berbeda, tapi kebenaran maknanya juga sama. Ada yang seperti itu, ya. Ma'ittifaqil makna, tapi juga banyak yang ma'iktilafil. Dan fonem ini membentuk, melihat ya, membentuk kata yang berbeda akibat dari fonemnya. Hanya fonem a i u-nya aja yang benar-benar segala macamnya, gitu kan? Ya. Dan bukan hanya di situ saja, seperti misalnya eh, ya, seperti misalnya kayak asadun. Asadun diartikan kemudian berubah menjadi usudun.
Ya, fathah, ya, fathatani tuqabilani dommatain. Ya, asadun dengan usudun. Bedanya di mana? Kan di huruf huruf pertama dan huruf kedua. Ya, huruf pertama dan kedua sama fathah, kemudian berubah menjadi dommah. Apa bedanya antara asadun dan usudun? Asadun mufrad, usudun jamak bukan satu. Iya, betul. Jadi asadun bukan kan gitu. Beda gitu. Nah, sama juga tadi ya berbentuk segala macamnya gitu. Jadi Anda juga dengan memahami fonemnya yang segala macam sehingga Anda nanti ada ya tadi sini. Jadi kedua level ini pun juga maksudnya aswat dan sorob ini juga ya tidak mungkin terpisahkan dengan level sintaksisnya nahunya nih. Di mana struktur gramatikal sangat bergantung kepada fonem dan morfem untuk mendapatkan makna gramatikalnya. Gitu kan? Tadi misalnya pendidikannya gitu kan. Saya kayak tanya misalnya ya, ana ta'abun. Betul salah Dwina strukturnya. Iya, Ustaz. Ana ta'abun. Betul salah. Salah. Yang betulnya gimana? Anata ibun. Ana ta'ibun. Kalau ta'abun gimana Anda membuat kalimatnya? Kalau Anda memakai kata ta'abun gimana? Hmm, Nazwa apa? Syiartu fi takbin bisa, Ustaz. Enggak. Ana aja pakai ana aja, nggak usah Oh. pakai gimana kalau pakai pendidikannya? Kalau ta'ab, ya. Kalau pakai syaur itu tadi kamu kamu betul, tapi ketika pakai ana taibun, kemudian kalau pakai ta'abun gimana? Ana, siapa yang tahu? Nazwa tahu? Ya, ana. Kan di Nahu satu udah pernah kita belajar tuh. Ya, bentuknya sibul jumlah. Rasa. Halo rasa. Rasa. Mana ini rasa? Enggak penting kan? Ya, bintang. Halo bintang. Nah, Ustaz. Ya, gimana membuat kata ta'abun? Ana, kalau dirangkai dengan ta'abun gimana? Tadi kan ana taibun, itu betul. Tapi kalau kita ingin menggunakan kata ta'abun gimana rangkaiannya? Rida. Iya, Ustaz. Ah, gimana? Tadi saya udah saya kasih informasi tuh menggunakan pakai sibul jumlah. Paham kan sibul jumlah itu apa? Di belajar Nahu satu. Ya, siapa yang tahu? Ana fi takbin, Ustaz. Iya, bukan fita bin fita bin. Ainnya fathah. Ana fita bin. Betul begitu kan?
Jadi dengan memahami tadi bentuk tadi, gitu kan, Anda tahu bahwa pakai fonem fata itu larinya ke masdar. Kalau fonem kasrah itu isim fa'il, musyabbah bi isim fa'il. Jadi ketika Anda ingin merangkai dalam bentuk nahu, Anda harus bisa gitu. Jadi kalau penyikannya gitu, makanya terikat tuh. Jadi antara ilmu asal dan mustarab itu nggak bisa dipisahkan dalam konteks nahu. Makanya dalam praktek ini level-level ini nggak bisa dipisahkan gitu. Dalam sebuah kajian bisa dipisahkan, tapi dalam praktek di lapangan ketika bahasa itu digunakan itu nggak mungkin dipisahkan. Kita hanya maunya nahu aja nggak bisa. Pasti ada berhubungan dengan aswad, pasti ada hubungan dengan sorab gitu, ya. Ini kan atau kita hanya sorab aja, enggak, pasti ada hubungan dengan aswad gitu, ya. Dalam konteks nikahnya gitu. Nah, di situ makanya ada anak fi farohin kalau dalam faroh sama tuh dengan ta'ab karena fi farohin ana farihun gitu. Jadi dengan memahami itu kita bisa membuat struktur dengan benar gitu. Jadi struktur dengan benar gitu. Jadi itu saling terkait satu sama lain untuk mendapatkan makna gramatikalnya, begitu kan? Dan macam-macam lagi nanti itu, ya bentuk-bentuknya sama lagi. Ketika Anda menanyakan nanti, ketika Anda mengatakan misalnya ana dzahibun ilal madrasah, kemudian dengan ana yadhabu ilal madrasah, nah itu kan ana adhabu ilal madrasah, itu kan pasti ada sorabnya di situ, ya kan? Di mana letak sorabnya? Ya tadi, Anda merubah isim fa'il, merubah dengan fi'il. Fi'il dirubah menjadi isim fa'il, kan gitu. Ya, dan itu kan sorab tuh. Ya, artinya apa? Anda nggak mungkin bisa merubah nahu, struktur dalam konteks nahu, tanpa memahami sorabnya. Gitu kan? Kalau kamu misalnya tadi anak dahipun wal madrasah, tapi Anda nggak paham bagaimana merubah dahipun berubah menjadi fi'il misalnya, ya nggak bisa kamu nanti merubahnya kan nahu yang berbuat pentingkannya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu kan perubahan-perubahan bentuk, perubahan seperti misalnya ketika misalnya misalnya ya kulu al-waladu at-ta'ama gitu kan. Kemudian ketika coba dibuat fi'il majul misalnya gitu kan. Nah, kamu nggak bisa merubahnya bentuk. Nah, itu kan perubahan-perubahan itu kan mengarah kepada pemahaman sharaf. Bagaimana merubah fi'il majhul menjadi maklum menjadi majhul misalnya kan gitu. Kemudian dari sisi fonemnya, fonem maksudnya fonem yang berkaitan dengan masalah nahu misalnya, itu kan berubah. Ya, yang maksudnya apa? Berubah maksudnya ya i'rab nahu yang tadi sebagai maf'ul bih berubah menjadi fa'il kan gitu. Nah, kalau fa'il berarti fonemnya adalah domah gitu kan. Yang disebut dengan alamat kan gitu. Jadi alamatul raf'i, alamatul jari, alamat fathah itu kan berkaitan dengan masalah fonem. Ya, a i u itu kan. Ini kan nah, gitu. Nah, itu kan bukan hanya sekedar kita tahu bahwa oh ini mansub, tapi kita nggak tahu bahwa fonem mansub itu apa, nggak bisa. Ada fonem-fonem pentingkannya gitu kan. Fonemnya oh fonemnya sini alif, morfem pentingkannya begitu ya. Jadi itu saling berhubungan. Begitu juga aswat, sorab, nahu gitu kan. Ketiga level ini tersebut ya sangat erat sekali hubungannya dengan level yang keempat, yaitu level makna. Ya, level kajian makna. Karena apa? Karena makna sebagai tujuan dari studi fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikografi. Ya, tujuan akhir. Jadi ketika Anda mengkaji aswat, Anda juga tahu ya itu pada muaranya adalah Anda untuk mengetahui makna. Ya, seperti Anda di dalam aswat itu ada kajian berkaitan dengan masalah irama misalnya, gitu kan? An-naghamah ya dalam istilah apa itu an-nabr wan naghamah ya kan naghamah itu irama. Iramanya maksudnya apa? Ya iramanya datar, iramanya tinggi, iramanya rendah. Nah, itu ada mengandung makna, ada makna gitu. Jadi makna-makna seperti apa? Oh, kalau mengandung ini maknanya apa nih gitu. Kalau tinggi begini, kalau datar mana apa, kalau macamnya gitu kan. Begitu juga ketika nabar tekanan. Ya, dalam tekanan itu juga mengandung makna gitu. Jadi asat itu juga makanya gitu. Nanti ini kita akan bicara secara khusus ya. Jadi makna itulah tujuan dari pelajaran sorab dari aswat betul. Termasuk juga sorab begitu juga. Ya, termasuk juga nahu. Makanya nanti ada kajian-kajian berkaitan masalah macam-macam makna yang disebabkan karena faktor unsur bahasa ini ada dalalah sautia, dalalah sarfia, ada dalalah nahwiyah, gitu kan? Dan juga nanti dalalah
siyakia, berdasar konteks, gitu kan? Konteksnya apa? Itu konteksnya ya konteks karena lafat gitu ya. Lafat itu disandingkan dengan lafaz yang lain gitu menyebabkan dalam konteks nahu walaupun secara sukun nahu tapi berbeda gitu seperti misalnya kata ar-rajulu hasanun dengan al-ma'u hasanun gitu kan sama-sama hasanun itu kan jumlah kalimat nah, tapi memiliki makna yang berbeda dari aspek konteksnya gitu ya. Jadi Hasan nggak sama. Kata Hasan di kalimat Ar-rajulu Hasanun itu berbeda dengan kata Hasanun dalam kalimat Al-ma'u Hasanun gitu tidak sama. Jadi itu yang disebutnya penyekennya gitu. Jadi nanti ada kajian-kajian khusus. Jadi kalau ketika kamu belajar sorob, ya mungkin anda hanya memahami, oh coba bentuk kata kerja mujarad sulasi dirubah menjadi mazid sulasi misalnya. Mazidnya bi harfin wahid tambah dengan satu huruf misalnya. Ya kamu pasti bisa lah. Ya, jalasa dirubah menjadi ajalasa, berubah menjadi jalasa kan gitu kan. Sodama, kan sodama menjadi sodama, menjadi tasodama begitu. Ya, tapi permasalahannya perubahan itu kamu pahami nggak dengan maknanya. Nah ini masalahnya di situ. Padahal tujuan perubahan-perubahan itu mengandung makna dan nah untuk memahami makna itulah penting gitu. Jadi kedua makna penting. Kenapa penting? Ya untuk supaya kata itu ya bisa kita letakkan dalam kalimat yang benar ya dan kalimat yang benar gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya kata kata sodama ya. Sodama dengan tasodama. Coba buat kalimat aji sodama. Tahu kan artinya apa? Sodama artinya apa? Lalu aji Bertabrakan atau konflik ya, Ustaz? sodama itu menabrak. Hmm. Coba buat kalimat sodama. Eh, Al-hafilah sodama sayarah. Sodamat Sodamat ya, Ustaz. sayara. Kemudian kalau tasodama coba buat kalimatnya. Kan tasodama. Hmm? Tasodama. Najwa, coba buat kalimat tasodama. Sodama artinya bertabrakan juga ya, Ustaz? Iya, sama. Ya, tabrak. Tapi dengan hafilah dengan sayarah misalnya tadi. Gimana? Bisa gini nggak, Ustaz? Tasodaman nas bisa yarah. Kok nasi? Emang manusia emang nabrak mobil, jalannya gimana dia nabrak mobil manusia? Oh iya, iya. Harusnya ditabrak ya, Ustaz. Sodama. Hah? Tasodama itu artinya saling menabrak. Masa manusia ada polisi sono ada mobil yang ditabrak juga di jalan itu. Mabuk dia berarti itu nabrakin diri mau mati dia. Gimana coba? Tadi dengan hafilah dengan sayaroh atau hafilah dengan jaya jawalah misalnya. Gimana membuat kalimatnya? Rasa, rasa. Ayo.
Hmm. Tasodama. Gimana nih? Oh, ya, kan ya. Rasa. Tasodamat ya, Ustaz. Iya, tasodama. Tasodamat hafila bisayara, sama Terus hafilah. bisayara. Nah, itu tadi. Jadi di sini, jadi itulah tadi. Jadi ketika Anda memahami mana, kamu juga harus tahu. Jadi bukan hanya sekedar memahami sodama dengan tasodama gitu kan. Jadi kalau sodama itu dia menabrak, tapi ada satu yang yang aktif dan satu pasif. Ketika Anda menggunakan kata sodama gitu, ya. Sodamat as-sayyaratu al-jawalat, berarti jawalahnya itu yang boleh jadi dia pasif dia. Ima dia eh, lagi berhenti ataupun ditabrak dari belakang. Ini tabrak dari di belakang tuh. Itu sodama tuh. Gitu kan? Cengkannya gitu. Tapi kalau tas sodama itu berhadapan. Tapi di sini Anda menggunakan dengan kata wow. Tasodamat as-sayyaratu wal jawalatu gitu. Ada pakai wow di situ. Tasodamat as-sayyaratu wal jawalatu atau wal hafilatu. Ya, dan salah kalau Anda katakan pakai bi, pakai maaf kalau macamnya gitu. Sama dengan ta'awana. Ta'awana, kalau ta'awana misalnya ta'awana al-muslimuna betul karena dalam bentuk jamak antar mereka gitu. Tapi kalau antar satu misalnya antara guru dan murid, ta'awana tolibu wal ustadzu misalnya gitu, ya gitu. Ya, ada wow, bukan ta'awana tolibu mal ustad yang begitu, pakai wow gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Jadi dari sisi aspek eh, bentuk berubah, maknanya juga berubah dan ketika diletakkan di dalam nahu juga berbeda, tidak sama ya. Baik tidak sama dari pendidikannya pemakaian huruf-hurufnya maupun tidak sama dalam fonemnya, fonem a i u-nya gitu kan. Kalau tadi sodama, sodamat as-sayyaratu fonemnya dia marfu, wal jawalata mansub karena maful bih gitu kan. Tetapi kalau Anda katakan tasodama, dua-duanya marfu. Tasodamat al-hafilatu was-sayyaratu gitu. Kenapa? Karena dua-duanya aktif. Itu yang seperti dengan bertabrakan. Bertabrakan saling tabrak, jadikannya depan dengan depan gitu. Tapi kalau depan dengan belakang, berarti bukan tasodama tuh. Itu sodama gitu maknanya gitu kan. Ya kan? Nah, jadi apa yang Anda bilang begitu juga nanti nahu. Nahu juga intinya adalah tidak lepas dari ketika kita mempelajari nahu pasti itu ada makna yang berbeda, memiliki makna yang berbeda gitu. Nah, ini yang sebenarnya di dalam kajian ilmu ma'ani itu yang khobar tadi, ya. Khobar, ya. Ketika Anda memakai jumlah fi'liyah, kalimat berita menunjukkan fi'liyah, itu berbeda maknanya ketika Anda menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, gitu kan? Nanti di sini nanti di mudalalah juga akan dibahas berkaitan masalah perubahan bentuk makna begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ya level kedudukan ilmu dalalah itu yang paling tinggi ya. Semua ilmu di bawahnya itu sudah berkaitan dengan ilmu dalalah ya. Dan percuma kalau Anda belajar sorab tidak dikaitkan dengan maknanya. Ya. Dan percuma Anda belajar aswad tapi tidak ngerti maknanya, apa yang terjadi dalam simbol aswad. Begitu juga nahu. Ya, Anda akan berikan ya adimul adimul jadwa itu tidak berguna. Anda belajar nahu tapi Anda tidak memahami makna dari ungkapan nahunya itu maknanya apa gitu. Jadi semua mengarah kepada kajian makna berhubungan dengan ilmu makna-makna di situ. Makanya nanti ada makna itu bermacam-macam ya, karena faktor unsur-unsur yang digunakan ya, gitu ya. Saya rasa mungkin sampai sini aja dulu nanti kita sambung sekali. Ini nanti ada contoh-contoh ya, ada contoh-contoh yang berkaitan dengan masalah. Nah, ini antara sintaksis segala macamnya, kemudian nanti contoh-contoh lain segala macam belumnya beda ya. Karena waktu juga nanti insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau yang ingin bertanya.
Ustaz izin bertanya. Ya, silakan. Berarti nanti selama proses pembelajaran kita bakal mengaitkan semua ilmu nahwu, sorof, balaghah itu dalam ilmu dalalah ini, Ustaz. Iya, artinya kita memahami makna ya yang dimunculkan dari tabiat sautnya, ya, tabiat tingkatnya, tabiat bentuknya, kan, gitu. Jadi salah satu kajian aja, salah satu kajian ada nanti macam-macam makna, ya, ya, makna macam-macam makna itu maksudnya ya kita melihat macam mana yang mengarah kepada eh, aswat yang dibentuk oleh aswat, gitu kan? Macam-macam makna yang dibentuk oleh bentuk setiap lafaz. Jadi lafaz itu berubah, ya lafaz itu kan berbeda makna. Jadi jangan menganggap bahwa eh, sulasi mazid, ya itu nggak mengandung makna dan satu makna itu banyak. Jadi kalau Anda kaji misalnya, ya al-mazid sulasi biharfin wahid, ya dari majid mujarad mazid itu ditambah dengan satu huruf misalnya ajlasa af'ala menjadi af'ala misalnya, af'ala itu bukan hanya satu makna, banyak sampai 6 makna bentuk. Jadi ketika Anda untuk pakai, nah begitu juga pakai alif, begitu juga pakai tasdid, itu bukan hanya satu makna, bukan satu maknanya hanya menjadi mutaaddi, enggak, banyak penekannya gitu kan. Salah satu maknanya adalah membuat itu menjadi mutaaddi seperti kayak jalasa. Jalas itu kan lazim. Ya, bagaimana untuk membuat pernikahan mutaaddi menjadi duduk menjadi mendudukkan, itu Anda buktikan ajalah. Tapi bukan hanya ya, maknanya itu berubah menjadi lain ke mutaaddi, tapi juga ada makna-makna di luar itu, gitu kan? Ya, di luar itu, gitu. Begitu juga bentuk yang lain ditambah dengan 2 huruf, ditambah dengan 3 huruf. Nah, itu juga mana begitu yang 4 huruf gitu kan dengan mazid rubai dengan mazid rubai atau rubai mujarad misalnya. Nah, itu juga maknanya berbeda. Begitu juga nanti nahu, ya berdasarkan nahu tentunya begitu. Nah, ini hal-hal pemahaman ini berkaitan dengan yang Anda pelajari dalam balaghah sebenarnya nanti, ya bermain balaghah dengan disebut dengan khobariyah tadi. Bentuk-bentuk khobariyah dan macamnya gitu, ya ya kan, ya. Ya, nanti insya Allah ya kan, nanti oh balaghah nggak dengan saya ya kan, ya gitu. Jadi ada perubahan nahu, ya seperti misalnya kalau saya katakan begini, kalimat berita itu gini, ini khaliqun basyaran mintin, ini khaliqun basyaran mintin, ini kalimat berita, tapi Allah menggunakan isim fa'il khaliqun. Allah tidak menggunakan fi'il madhi atau fi'il mudhara, tidak mengatakan inni khalaqtu basyaran atau inni akhluqu basyaran, ataupun juga bentuknya tidak dirubah menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Allah dikatakan inni khaliqul basyari, enggak gitu. Gitu kan? Antara khaliqun basyaran dengan khaliqul basyari itu makna yang berbeda, enggak sama. Ya, tidak sama penggunaan apalagi pernikahannya begitu. Ya, pernikahannya. Jadi ada mana, kemudian juga di samping itu juga ada mana konteks, ya mana konteks, ya jadi mana konteks itu seperti ini misalnya, nggak apa-apa masih ada pernikahannya, seperti misalnya ini yang tingkatnya saya dengar sendiri, jadi ada penceramah itu, penceramah juga kadang-kadang di masjid juga ada, saya temukan, kemudian di televisi juga ada menyebutkan berkaitan dengan masalah doa puasa yang zahabat doma, dia berpendapat begini, bahwa doa itu dibaca setelah berbuka. Kalau ditanya alasannya kenapa kok dibaca setelah berbuka, kan doa berbuka puasa. Iya, karena doa itu menggunakan fi'il madi katanya. Fi'il madi itu kan telah gitu, menggunakan bahwa telah dikerjakan, telah gitu kan, telah hilang dahaga kan gitu. Jadi dengan telah hilang dahaga, jadi secara logika sederhana dia bilang, ketika kita puasa kan belum hilang dahaga, kan gitu. Jadi minum dulu, makan dulu, setelah minum dan makan baru kita baca dhahabat dhoma. Jadi sesuai dengan maknanya telah hilang gitu kan gitu. Nah, pertanyaan saya, Imat, betul salah pendapat ini? Mungkin betul, Ustaz, karena fi'il madi. Nah, ini yang saya butuh. Ya, ya, ya betul gitu kan. Nah, di situ makanya di situ memang fi'il madi ada yang mengatakan, tapi Anda jangan lupa di situ ada dalalah siyakiyah, konteks, makna kontekstual. Nah, saya analogikan begini, analogikan. Ya, saya analogikan. Pasti penikahnya seperti dalam iqamat, qad qamati sholat. Itu artinya apa? Pakai fi'il madhi kan?
pakai kot lagi. Berani nggak Anda katakan iqamat dibaca sesudah sholat selesai? Tidak. Nggak ada yang berani pendapat di sini. Nah, lantas penggunaan fi'il madhi di dalam iqamat itu apa maknanya? Ya dulu ala madan. Nah, istilah gitu kan dalam konteks dalal kata ya dulu ala apa? Ya dulu ala madan nih. Penggunaan fi'il madhi dalam konteks iqamat seperti tadi itu. Nah, ini yang ini yang jarang diketahui orang macamnya gitu kan. Itu pentingkannya gitu. Nah, kalau Anda lihat itu ya dulu ala takrib. Ya dulu ala takrib. Artinya dulu itu sebentar lagi sholat telah berdiri. Nah, itu mananya tuh. Ya, makanya iqamat itu panggilan kedua. Jadi orang yang belum datang ke masjid dipanggil dengan iqamat. Yang sudah di dalam masjid nggak perlu dipanggil lagi. Dan ini kadang-kadang iqamat itu nggak pakai suara keras, nggak pakai suara luar ya. Ada pakai suara dalam. Itu salah fungsi iqamat jadi hilang tuh. Kenapa? Yang sudah di dalam masjid nggak perlu dipanggil lagi. Dia sudah datang ketika azan. Dia menyambut tuh panggilan Allah ketika dalam azan. Ini yang jadi masalah ini ketika azan belum datang juga ke masjid. Dipanggillah orang yang masih belum dengan iqamat yang kedua. Makanya harus suara keluar tuh. Nah, itu informasinya apa? Yang masih main-main, yang masih rapat-rapat. Intinya sebentar lagi sholat telah berdiri. Nah, baca iqamat berapa detik sih? Kan nggak lama. Gitu kan? 2 detik langsung berdiri, sholat telah berdiri. Kan gitu. Dia diingetin nih. Nah, begitu juga dalam tadi yang pakai doa zahabat doma. Gitu kan? Di situ ya dulu alat takrib. Informasi apa? Sebentar lagi dahaga akan hilang. Gitu. Tetap makna makna fi'il madhi tetap dipakai ya sebentar lagi dah itu telah hilang segala macamnya gitu. Nah, baca doa zahabat doma berapa detik sih Anda baca? Kan simpel tuh. 2 detik dibaca langsung minum kan hilang dahaga gitu. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa doa itu berapa detik setelah buka berpuasa itu adalah pendapat yang keliru ya, pendapat yang keliru. Berarti nanti kalau sudah minum sudah makan doanya apa? Kan doa aja sudah makan, sudah minum. Alhamdulillah di aman wa saqana. Kan gitu. Kenapa dapat lama gitu. Jadi kesalahan di dalam memahami tadi dalalah. Padahal di situ juga ada dalalah siyaqiyah gitu. Dan itu banyak kamu dalam seperti itu. Ya, nah, itulah kepentingan kita mempelajari mudalah, memahami makna konteks di bumi segala macam, sehingga kita nggak salah memahami maknanya. Gitu. Ya. Nah, ini salah satu contoh aja tuh nanti. Nanti banyak contoh-contoh, apalagi kalau udah masuk ke pembahasan yang terakhir yang berkaitan dengan masalah ulama usul fikih, ulama tafsir. Nah, di situ ada kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama fikih, ulama tafsir untuk memahami makna dengan secara benar. Gitu. Baik, itu saja ya. Insya Allah kita sambung lagi dengan masih meneruskan bab pembahasan yang kedua. Kita tutup membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.